Welcome back to my channel sahabat WWK Lur. Di edisi kali ini kita jumpa kembali ya. Kita sedang melakukan perawatan di sektor timur ya. Demplot benih PKT yang sudah kita selektif ya. Sudah menghasilkan bibit lonjong semua. Alhamdulillah. Ini sudah lonjong semua ya. Tuh, cuman sedikit perawatannya aja kurang intensif. Maklum kita berjibaku di semua sektor ya. Dengan perawatan terbagi sana sini, kita harus perlakukan adil semua tanaman. Jadi waktunya sangat terbatas, namun sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita sempatkan waktu untuk berbagi kasih sayang dengan tanaman. Oke, mari kita lihat penampakannya dan bagaimana hari ini saya memberikan nutrisi tambahan ya, komposnya, yaitu dengan pemanfaatan limbah organik bekas kelapa sawit, yaitu menggunakan solid yang langsung kita aplikasikan di lahan. Dan solid ini langsung dari limbahnya ya, aplikasikan langsung bisa, karena sudah terfermentasi selama, biasanya sih bongkaran solid 5 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali di pabrik, jadi bisa kita gunakan langsung. Namun tidak hentinya juga, walaupun sudah fermentasi, namun kita tetap memberikan mikroba biostimulan untuk pencegahan virus. Dan sedangkan nutrisi ini juga membantu untuk pengembangan mikroba ya, untuk melawan virus yang sering kita abaikan, yang menyebabkan antraknosa maupun virus kuning yang menyebabkan kematian pada tanaman yang kita tanam ya. Jadi usianya tidak panjang atau tidak lama. Oke Lur, mari kita lihat ekspedisi berjibaku hari ini di sektor timur. Pemberian nutrisi kompos organik part 2. Sip. Oke Lur, ini pengaplikasiannya bisa di lubang ataupun bisa di lingkar ataupun bisa di paritnya sini ya. Di paritnya bisa, di parit sini, lalu di tengah bisa, tergantung sesuai selera bagaimana pengaplikasiannya. Oke, bisa dilihat ya. Untuk benih kita sudah selektif dari awal, tetap benih recommended dari PKT, namun kita selektif lagi untuk memaksimalkan buah lonjong. Bisa dilihat. Oke Lur. Oke, ini bisa dilihat limbah bekas kelapa sawit, ada limbah solidnya ya, limbah kolam, ada juga abu hitam. Itu adalah bagian dari limbah industri kelapa sawit. Oke Lur, mari kita lihat yang sebelah sini. Kemarin kita gunakan demplot main timbun ya Lur, main timbun solidnya. Kalau itu kan belum ditimbun Lur, yang tadi di sana itu belum kita timbun. Setelah kita timbun baru kita timbah lagi penggunaan kompos kelapa sawit sebagai pagar pelindung. Bisa dilihat ya Lur. Oke, ini termasuk telat Lur perawatannya Lur. Bisa dilihat sudah tidak ada buah bulat ya. Kita selektif memang dari awal. Untuk yang ingin pesan bibit selektif atau bibit rekomendasi selektifan sahabat we, bisa pesan langsung sahabat we. Cuman antrian cukup panjang ya Lur, karena selektif pun saya menyempatkan di waktu-waktu senggang. Di waktu-waktu senggang saya untuk menyeleksi, jadi harap antri. Usahakan genjot nutrisi dari awal ya, usia 2 bulan, mulai 1,5 bulan biasanya yang perawatan maksimal itu bisa langsung kita gas nutrisi komposnya untuk memaksimalkan buah dari bawah ya Lur. Bisa kita gas. Namun kadang kita, yaitu tadi, karena perawatan dan perlakuan yang tidak terjadwal menyebabkan banyak terjadi kendala ya.
terutama di musim hujan ini terjadi virus kuning, lalu bunga rontok, lalu berbagai macam jenis hama dan penyakit. Oke, Lur. Jadi yang terpenting untuk bertani sukses yaitu tetap di pengolahan lahan yang baik dan benar. Artinya benahi dulu, kunci sukses utama dalam bertani, pembenahan tanah ya. Jadi ciptakan dulu kualitas tanah yang sehat untuk mendapatkan kualitas tanaman yang sehat. Jadi seperti itu ya, Lur. Pemberian mulai dari pemberian mikroba, biostimulan untuk pencegahan virus dan bakteri, lalu pemberian kalsium dan dolomit jangan pernah tinggal, serta komposnya ya untuk mendapatkan pH di angka normal. Seperti itu, Lur. Oke, Lur. Lalu pemilihan bibit unggul yang rekomendasi. Jadi kalau kita pengolahan lahannya sudah benar sesuai SOP ya, sangat disayangkan jika kita memilih bibit ataupun benih yang asal-asalan. Jadi sahabat di sini menyarankan selalu untuk memilih bibit rekomendasi langsung dari Balitbang ataupun PKHT ya, Balai Penelitian dan Pusat Kajian Hortikultura dan Tropika. Ya, Lur. Lalu yang ketiga yaitu kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri, bagaimana merawatnya dan memperlakukan sebuah tanaman baik dari perawatan berkala dan terjadwal ya, insek maupun fungi dalam penyepraian. Oke, itulah kunci utama dalam bertani sukses. Oke, Lur. Mari kita lihat di lorong sebelah sini, Lur. Ini sudah tidak lagi buah bulat ya, Lur. Untuk keseluruhan buah lonjong semua. Jadi kita bisa lihat di situ juga tuh, itu sudah selektifan. Oke, Lur. Dan ini saya manfaatkan lagi, Lur, sebagai tanaman cabai. Ini ya. Jadi sahabat selalu memanfaatkan lahan tanpa sejengkal tanah pun terlewatkan ya. Selalu di budidaya tumpang sari. Ini ya. Ini saya akan manfaatkan sebagai tumpang sari lagi dengan cabai. Ini baru saya berikan dasaran ini. Jadi untuk pengolahan lahan pun di cabai, di tanaman lain itu sama ya perlakuannya. Jadi ada pembajakan ataupun kita secara manual bisa ya. Yang penting sesuai step by stepnya, sesuaikan dengan SOP. Kemudian pupuk dasar, lalu kita aduk, kita biarkan lagi, lalu nanti proses terakhir kita berikan biostimulan, mikroba ya, lalu kita aduk lagi, lalu kita pasang mulsa, baru kita terapkan pola penanaman yang baik dan benar. Seperti itu prosesnya. Jadi cukup panjang ya untuk menciptakan sebuah karya yang indah tuh. Oke, ini, Lur. Dan yang paling penting lagi yaitu gulma ya. Usahakan gulma di musim penghujan ini jangan biarkan gulma itu tumbuh dengan subur, karena itu memicu juga berbagai macam penyakit yang ditimbulkan. Di samping itu juga kelembaban cukup tinggi karena sifat pepaya ini tidak bisa yang hidup di tempat yang kelembaban yang sangat tinggi ya medianya. Itu kecuali di musim kemarau, gulma sangat dibutuhkan dalam menjaga kelembaban tanah. Oke, Lur. Sip. Oke, Lur. Ini tadi berbagai macam rangkaian pengerjaan ya. Saya masih bertempur dan nanti salah pas ini saya melanjutkan aktivitas saya sehari-hari, yaitu berjibaku dan bertempur memberikan kasih sayang untuk tanaman. Jadi intinya seperti itu ya, Lur, yang sudah saya jelaskan tadi. Tetap rawat dengan sepenuh hati, penuh dengan kegigihan ya, dengan keuletan untuk
menciptakan budidaya yang berhasil dan sukses. Jangan pernah patah semangat, Lur. Pokoknya gas terus. Dimana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau masalah gagal itu hal biasa, Lur. Tapi orang yang berani bangkit dalam kegagalan itu adalah orang yang paling luar biasa. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Sahabat WW, teruskan perjuanganmu, Lur. Teruskan karyamu, karena suatu saat nanti akan menjadi cerita yang indah. Salam sahabat WW.